Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak kita lanjutkan belajar matematika kita. Bertemu kembali dengan Bapak Purwanto. Untuk kali ini kita sampai di pertemuan ke-8. Masih di KD 3.3 dan 4.3 di materi relasi dan fungsi. Anak-anak, mari kita lanjutkan. Sebelumnya, untuk kalian semuanya di masa pandemi COVID-19 ini, Pak Bro mengingatkan untuk selalu jaga kesehatan kalian, rajin cuci tangan, jadi sering-sering cuci tangan, gunakan masker dengan baik dan benar, jaga jarak dengan teman, dengan orang lain, dalam kerumunan dihindari untuk selalu jaga jarak, dan rajin untuk berolahraga. Berikutnya anak-anak, untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah menentukan banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, akan lebih baik kalau Pak Pur mengingatkan kembali pembelajaran kita sebelumnya pada pertemuan 6 dan 7. Tentang fungsi anak-anak. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai fungsi. Apa itu fungsi? Dibahas pada pertemuan sebelumnya bahwa fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus atau relasi spesial yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Itu yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya mengenai apa itu fungsi. Berikutnya anak-anak, di pertemuan sebelumnya kemarin, fungsi dapat dinyatakan dengan berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah dengan diagram panah. Nah, ini Pak Pur sajikan contoh diagram panah yang merupakan fungsi, di mana kalau diagram panah ini merupakan fungsi, maka memenuhi definisi yang tadi, bahwa setiap anggota himpunan A, setiap kata setiap berarti semua ini 1, 2, 3, 4, 5 ini semuanya mempunyai kawan, dan kawannya tepat satu, kawannya tunggal. Ini kalian perhatikan, kawannya tidak ada yang cabang. Ya, nah ini yang disebut dengan fungsi anak-anak dalam bentuk diagram panah. Kok di anggota Q ada yang tidak punya kawan? Ini tidak masalah ya, karena fungsinya adalah dari P menuju Q atau dari P ke Q. Berbeda kalau dari Q ke P, maka yang seperti ini tidak memenuhi syarat ya. Ada anggota Q yang tidak memiliki kawan. Nah, ini demikian tidak memenuhi syarat bahwa relasi dari Q ke P itu merupakan suatu fungsi. Tapi ini adalah relasinya dari P ke Q, dan setiap anggota P itu punya kawan, dan kawannya satu, kawannya tunggal, maka ini memenuhi untuk dikatakan sebagai fungsi atau pemetaan. Baik anak-anak, ini di buku siswa bisa kalian buka, sebelumnya juga bisa kalian literasi untuk halaman 110 sampai 112 ya. Nah, ini Pak Pur akan membahas khusus di halaman 113, yaitu mengenai banyak atau berapa banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B dan dari himpunan B ke A. Ini ada di buku
siswa yang kalian sudah masing-masing memiliki, silakan dibuka di halaman 113 dan bisa kalian literasi di halaman sebelumnya, yaitu untuk halaman 110 sampai 112. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, ini adalah tabel yang membantu kita untuk menyatakan banyak pemetaan yang mungkin atau fungsi yang mungkin dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Ini adalah kolom pertama. Kolom pertama itu berisi banyak anggota himpunan A. Kolom kedua yang warnanya hijau ini berisi banyak anggota himpunan B. Itu dinotasikan dengan NB. Sedangkan banyak anggota himpunan A dinotasikan dengan NA seperti ini. Ya. Kemudian di kolom 3 yang warnanya kuning, ini adalah banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Sedangkan yang warnanya coklat sebaliknya, banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A. Nah, ini nanti Pak Pur akan sampaikan kepada kalian semuanya mengenai bentuk-bentuk diagram panah yang mewakili fungsi pada kolom pada baris 2 dan 3. Sedangkan pada baris keempat, yaitu untuk himpunan A banyak anggotanya 2 dan himpunan B banyak anggotanya 3, itu nanti menjadi tugas kalian untuk kalian kerjakan, dikumpulkan di sekolah ya, seperti biasa menggunakan folio, juga untuk baris yang terakhir. Nah, ini nanti kalau himpunan A banyaknya P, kalau himpunan B banyaknya X. Nah, nanti berapa banyak yang mungkin untuk A ke B dan berapa banyak yang mungkin dari B ke A. Nanti ini tugas kalian. Jadi tugas kalian ada di 2 baris terakhir, yaitu himpunan A 2 anggota, himpunan B 3 anggota, dan himpunan AP sedangkan himpunan X anggotanya sebanyak X. Nah, ini nanti bagaimana banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B maupun dari B ke A. Baik, Pak Pur akan lanjutkan pada kalian semuanya. Cukup jelas ya untuk bisa disimak, diikuti. Nah, sekarang Pak Pur akan bantu kalian untuk membuat diagram panah untuk menyatakan banyak pemetaan atau fungsi yang mungkin dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Di sini Pak Pur ambil untuk banyak himpunan A-nya 1 ya. Banyak himpunan A1, banyak himpunan B-nya 1. Yang pertama ya. Kita coba. Sekali lagi, himpunan A banyaknya 1, himpunan B banyaknya 1. Kalian perhatikan. Nah, seperti ini contohnya. Jadi, anggota himpunan A ada 1 anggota, himpunan B ada 1 anggota. Itu yang dimaksud pada tabel ini. Nah, ini kemungkinan pertama. Ada berapa kemungkinan? Ya cuman 1 ini ya. Cuman 1 ini dari A ke B. Sedangkan dari B ke A, sedangkan dari B ke A. Nah, ini yang dari B ke A. Ya cuman satu-satunya ini. Ya. Sehingga ini bisa Pak Pur isi banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B ya 1. Gitu ya. 1 ya. Sedangkan banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A juga banyaknya 1 juga. Seperti ini. Kita lanjutkan anak-anak ya. Nah, sekarang untuk yang anggota A 2 anggota, anggota B-nya 2 anggota. Anggota B-nya 2 anggota. Simak baik-baik. Nah, ini kalian perhatikan, himpunan A ada A kecil, B kecil. Himpunan B punya 2 anggota juga, C kecil dan D kecil ya. Nah, banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Nah, ini kemungkinan pertama. Jadi A berkawan dengan C, B berkawan dengan D. Kemungkinan kedua,
Nah, ini kemungkinan kedua. Jadi A berkawan C, B-nya berkawan C juga. Nah, ini namanya pemetaan juga fungsi ya. Meskipun D tidak punya kawan, tapi nggak apa-apa. Tidak ada syarat ya. Syaratnya bahwa anggota A ini, setiap anggota A punya kawan dan kawannya tunggal, itu udah terpenuhi. Kemudian dilanjutkan. Nah, seperti itu. Ya. Ini juga merupakan fungsi. Anggota A 2 anggota, anggota B-nya juga 2, anggota B-nya 2 anggota juga. Seperti ini. Nah, ini kemungkinan yang ketiga ya. Masih ada kemungkinan yang lain? Iya, masih ada. Nah, ini kemungkinan yang terakhir. Sudah tidak ada lagi. A berkawan dengan D, B berkawan dengan C ya. Nah, sehingga ada berapa kemungkinan ini? Kalau anggota A 2, anggota B 2, banyak pemetaannya yang mungkin dari A ke B. Dari A ke B berarti ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti Pak Pur bisa ngisi. Ini ada 4. Nah, ada 4 ya. Ada 4 anggota. Ada 4 anggota yang isinya diagram panah yang merupakan fungsi atau pemetaannya ya. Kemudian bagaimana kalau dari B ke A? Kalau sebaliknya tentu sama ya. Dengan banyak anggota ini tentu sama. Maka banyaknya juga 4 juga. Nah, ini yang Pak Pur sampaikan adalah untuk banyaknya anggota A dan anggota B kebetulan sama. Sehingga dari A ke B maupun dari B ke A itu banyak kemungkinannya, banyak pemetaan yang terjadi sama pasti. Tapi hati-hati ya, hati-hati untuk banyak anggota A dan anggota B yang tidak sama atau berbeda. Seperti pada tabel tadi. Nah, ini Pak Pur bantu lagi bagaimana 4 itu diperoleh. Karena 4 diperoleh tentu dari ini ya, dari banyak anggota 2 ini. Jadi 2 kali 2. Nah, 2 kali 2. Terus satunya ya dari 1 sendiri. Nah, 1 ya. Satunya dari 1 sendiri. Ini ya. Karena tidak ada kemungkinan lain. Nah, kalau 2 ini ada 4 kemungkinan. Dari A ke B 4, dari B ke A juga 4. Demikian ya. Baik, Pak Pur lanjutkan. Kesimpulan anak-anak pada pembelajaran kali ini, bisa kalian lihat pada buku kalian atau buku yang lain dari mata pelajaran matematika ya. Bisa juga kalian lihat-lihat di internet, atau kalian mencoba sendiri dari tugas yang sudah Pak Pur berikan tadi untuk membuat diagram panah yang mungkin terjadi sebanyak-banyaknya, yang mungkin terjadi sebanyak-banyaknya. Sampai tidak ada kemungkinan lagi untuk dibuat diagram panah yang mewakili fungsi dari A ke B maupun dari B ke A ya. Nah, jika banyak anggota A dan B adalah sama, bagaimana? Nah, tadi ya sudah Pak Pur jelaskan, akan lebih mudah kalau A dan B banyak anggotanya sama. Tapi jika banyak anggota A dan B adalah berbeda, nah tentu harus mencari sebanyak-banyaknya. Jangan berhenti sebelum tidak ada kemungkinan yang lain. Yang kedua, tugas kalian adalah menentukan rumus secara umum untuk menentukan banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A. Ini ditulis dalam notasi NA sama dengan P, ke himpunan B atau NB sama dengan G. Ya. Tulis rumusnya ya. Pak Pur minta rumusnya. Pemetaan dari himpunan A ke B dengan NA sama dengan P banyak anggotanya dan NB banyak anggotanya adalah G. Bagaimana rumusnya?
setelah kalian melengkapi tabel tadi ya. Jadi kita lanjut. Anak-anak, di akhir pembelajaran kita hari ini tetap semangat untuk belajar matematika sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Terus untuk selalu menghormati orang tua kalian dan orang yang lebih tua dari kalian. Belajarlah untuk membantu orang tua melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah kalian. Kerjakanlah tugas-tugas dari Bapak Ibu guru dengan baik dan tepat waktu agar kalian tidak menumpuk pekerjaan dan tugas kalian. Dan akhirnya matur nuwun. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Semoga kita semua diberi kesehatan untuk kehidupan kita ke depan yang lebih baik. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.